Pak, 9%, luar biasa. 7%. Pada saat itulah kemudian turun menjadi 7%. Itu sejarahnya. Kemudian menjadi 6%. Artinya apa? Ketika kita melihat dinamika yang berubah, kita bisa mengikuti proses termasuk kemudian dalam perpajakan. Sehingga kalau eksternalnya kita sudah seindah seperti apa yang dibayangkan masyarakat, bukan tidak mungkin kita berlaku seperti di Singapura. Ini agak di luar naskah, tapi saya mau menyambung karena ini macam apa yang disampaikan makanya. Di Singapura itu mereka mengedepankan 3 kata dalam seleksi yang talenta, yaitu kompetensi, integritas, dan akuntabilitas. Nah, kalau kita mau kupas lebih dalam lagi mengenai ekonomi yang sangat relevan dengan dunia usaha, apakah dalam kepresidenan Bapak itu dalam posisi untuk menseleksi talenta yang khususnya untuk mengurusin ekonomi itu lebih berdasarkan meritokrasi, garis miring teknokrasi, atau politik? Ada 2 hal. Kalau tim yang ekonomi, pasti kita ambil yang meritokrasi dulu. Karena dalam zakat kabinet ahli. Tapi kadang-kadang kita bisa menemukan pada sisi yang lain. Dia punya talenta double dan multi talent. Dalam hal kemudian dia seperti itu dan dia politisi, itu akan makin sempurna. Karena apa? Ketika dia berhubungan dengan parlemen, katakan, dia sudah mengerti. Oh, kalau berhubungan dengan parlemen itu cara bicara seperti ini, proses pengambilan keputusan decision maker prosesnya juga dia akan kelihatan, dan pada titik tertentu ini akan cukup lengkap. Banyak kemudian kita mengambil ini pintarnya luar biasa. Kita balas. Tapi begitu berhadapan dengan situasi seperti itu, tidak terlalu tahan melakukan itu. Tapi meritokrasi dalam tim ekonomi menurut saya bersama. Berikutnya itu terkait dengan daya saing. Dunia ini semakin rumit karena tadi pagi kita berdiskusi mengenai dunia yang semakin multipolar. Sudah tidak unipolar lagi. Dengan multipolaritas yang harus kita hadapi, ini kita gontok-gontokannya makin banyak. Dan Indonesia ini nggak ada alasan untuk tidak bisa menjadi middle power yang sangat membanggakan. Ekonomi terbesar nomor 4 di dunia tahun 2045, demokrasi nomor 3, populasi nomor 4. Tapi kalau saya lihat dalam konteks atau era yang mana kita ini harus lebih melakukan bilateralisasi dan multilateralisasi, karena multilateralisasi ini semakin sulit. Ujung-ujungnya ini daya saing kita. Nah, empiris kita harus meningkatkan produktivitas. Nah, gambaran mengenai produktivitas kita ini masih relatif tidak terlalu tinggi. Produktivitas Indonesia atau produktivitas marginal itu hanya $25.000. Itu kapasitas rata-rata orang di Indonesia untuk memproduksi barang dan jasa per tahun. Dibandingkan sekali lagi Singapura, mohon maaf, mereka tuh ada di $200.000. Rata-rata di Singapura mereka bisa memproduksi barang dan jasa dengan nilai $200.000. Indonesia hanya $25.000. Kalau Indonesia mau menjadi kekuatan tengah yang relevan, mau nggak mau kita harus meningkatkan angka ini ke angka yang jauh lebih tinggi. Langkah apa saja yang Bapak akan lakukan agar jarum ini bisa bergerak dengan kecepatan yang sangat berkenan dari $25.000 ke angka yang lebih tinggi? Crash program. Satu pelatihan itu untuk fitting pada kondisi existing hari ini. Crash program. Upskill. Kita latih dengan crash program agar mereka bisa fit dengan kondisi hari ini. Tapi jika kita memproyeksikan semacam power supply yang kita siapkan untuk membangun sebuah kawasan industri dengan teknologi yang tinggi, maka ketika ini berjalan, kita siapkan SDM ini. Ada contoh yang sedang kita bangun, sayang saya tidak bisa menunggu karena masa jabatan sudah selesai. Adalah kawasan industri Kendal yang sudah berjalan. Dia berhubungan dengan kurang lebih 100 sekian, saya lupa persisnya, sekolah vokasi. Terus kemudian
kita extend di sebelahnya kawasan industri baterai. Yang saat itu kita desain bersama-sama agar ini bisa menjadi sebuah terobosan yang kita bisa dorong untuk bisa kita sampaikan. Sorry, sudah ada beritanya. Bukan ratusan, 30 industri DKI ini siap menampung vokasi dari industrinya. Tapi beberapa sekolah vokasinya kita siapkan. Nah, yang di Batam kita cek sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di sekitarnya, maaf, lagi tidak siap. Demikian juga di banyak tempat yang lainnya, seringkali masyarakat yang ada di sekitar mengatakan kami hanya menjadi penonton dan kami tidak bisa dilibatkan. Apa yang dilakukan? Tugas programnya pelatihan, kemudian membuat sekolah. Maka kalau di awal tadi kami sampaikan, kita ingin merancang proses industrialisasi dan ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita siapkan. SDM yang kamu butuhkan seperti apa? Kalau kemudian kita sudah menemukan itu, maka itulah minimum standar yang mungkin diberikan. Maka tugas negara, tugas pemerintah adalah menyiapkan itu, karena kita harus sekolah. Tugas industri pengusaha adalah menyiapkan spesifikasi yang ada. Mas, kalau sudah seperti itu, sudah ketemu, maka target dari perusahaan, target dari industri untuk seberapa produktivitas dia mesti dapatkan, maka akan tertuju. Tapi kita kalau tinggi, kami mau tinggi dan kemudian tidak mendapatkan SDM yang baik, jangan pernah bermimpi. Kecuali SDM-nya ini dipotong dan kemudian diganti semuanya dengan robot. Meskipun kita akan tercapai. Ini ada satu industri rokok Mama di Jawa Tengah. Satu lintingnya masih dikerjakan, tapi sisi yang lain dia sudah dengan mesinnya. Sangat canggih sekali, sangat canggih sekali. Pesertanya pada pemiliknya. Kenapa yang ini tidak diganti dengan ini aja? Kan efisien. Jawabannya sungguh membuat rasa kemanusiaan kita berjuang. Mas, saya sebesar ini karena mereka. Itu yang tidak akan pernah sampai kapanpun, meskipun kami tahu kinerjanya miskin. Tapi untuk kebutuhan produksi dan performa perusahaan kami, maka kami buat yang sangat modern.